Jadi apapun pilihan kita, perbedaan pendapat kita, ya selesai di pencoblosan. Ya. Tentu ya, prosesnya ini yang harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai ada kecurangan. Ini kita bareng. Jadi gini, sebuah konsentrasi perlombaan atau apapun namanya dilaksanakan dengan fair, objektif, jujur, adil, transparan, maka akan menghasilkan kualitas yang bagus. Tapi sebaliknya, sebuah proses yang dilewati ya, dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak beretika, maka kita khawatir nanti hasil juga nggak akan bagus. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillah, kembali lagi di podcast IKADI. Kita bersama Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahal Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini paling susah nih nunggu jadwalnya Ustadz. Atau nunggu jadwal hostnya. Soalnya kalau Ustadz Happy jadwalnya dari umroh ke umroh gitu ya Ustadz. Ya, emang begitu hadisnya. Al-umratu ilal umrati. Masya Allah. Kafaratun ma bainahuma. Itu bisa menghapus dosa antara keduanya. Masya Allah. Jadi pengen saya. Boleh diniatkan kemudian ikhtiar. Insyaallah ada jalan. Alhamdulillah. Berarti baru pulang Ustadz ya? Sudah 2 minggu 3 mingguan. Dan akan berangkat lagi? Tangga akhir Februari insyaallah. Mampir sebentar ke Turki. Ya, setelah itu baru ke Madinah dan Mekah. Masya Allah. Nanti kita akan ada program insyaallah di bulan Septemberan akan ke 3 negara, Mesir, Palestina dan Yordania. Masya Allah. Ya, Palestina di Aqsa insyaallah. Aqsa ya? Ya. Wah, boleh tuh? Boleh. Bisa promosi. Teman-teman yang pengen ikut direncanakan insyaallah. Boleh. Masya Allah. Daftar Sat sekarang. Silakan. Nah, sekarang Sat, alhamdulillah nih, ini kita di Indonesia lagi memasuki fase yang namanya tuh istilahnya kan pesta demokrasi ya Sat. Pesta demokrasi terbesar se-Indonesia ini gitu ya. Dan ini memang sangat menentukan sekali arah bangsa kita ke depan Sat ya. Gitu ya. Jadi siapa yang nanti akan terpilih itu dampaknya sangat besar terhadap negara, bangsa, dan terutama masyarakat rakyat Indonesia. Nah, cuman memang ada hal yang memang tuh ini Sat, yang dari dulu tuh agak berbahaya ya, kayak polarisasi gitu. Iya. Nah, mungkin memang di pemilu kali ini sepertinya tidak terlalu keras ya polarisasinya seperti pada atau belum mungkin. Atau mungkin karena belum. calonnya masih 3. Benar, jadi ya. ketika podcast ini kita calonnya masih 3. Benar. Iya. Nah, calonnya masih 3 ya. Jadi polarisasinya tidak terlalu tajam ya. Walaupun memang sudah ada gesekan-gesekan yang cukup panas gitu ya di sosial media gitu ya, terutama gitu ya. Apalagi kalau aneh komen-komen tuh wah langsung diserang buzzer gitu. Ya mungkin nanti akan mengerucut pada pro dan kontra pemerintah mungkin. Gitu ya. Tapi wallahualam ini kan podcast podcast IKADI bukan politik ya, tapi tetap kita bahas insyaallah. Iya, betul. Jadi intinya gini Ustaz, bagaimana menjaga agar kita nih bisa tetap utuh gitu Ustaz. Karena aneh pun sendiri di beberapa circle itu punya teman-teman yang memang masing-masing itu punya pilihan paslon yang berbeda gitu. Dan tapi alhamdulillah nih sejauh ini kita masih bisa ledek-ledekan gitu bercanda-bercandain dukungan paslonnya masing-masing gitu. Tapi endingnya tetap ketawa gitu. Walaupun di tengah-tengahnya sedikit debat tapi endingnya tetap ketawa gitu. Saya kira ini yang kita harus pelajari dari para founding father kita dulu ya. Jadi begitu tajam perbedaan politik misalnya Soekarno dengan Buya Muhammad Natsir ya, di parlemen mereka saling berdiri kemudian saling tunjuk mengeluarkan statement sosnya. Tapi begitu keluar mereka ngopi bareng, ngobrol bareng dan selesai gitu ya. Jadi adu argumennya, debatnya itu di forum. Jadi nggak dibawa keluar apalagi baperan gitu kan. Apalagi personal ya. Personal. Jadi selesai di ruang diskusi gitu ya. Nah, sekarang kita dalam konteks yang lebih besar mestinya juga demikian. Jadi apapun pilihan kita pengen yang terbaik gitu kan. Nah, sehingga kita baik pilihan kita menang ataupun kalah jangan terjadi polarisasi tadi itu. Tentu dengan tetap memegang prinsip. Kita sama Indonesia ini kan potensi berpecah itu besar sekali. Karena kita terdiri dari ragam suku.
Jadi suku di Indonesia ini banyak banget gitu ya. Kemudian terdiri dari berbagai agama, ya kan? Ya. Lalu kemudian kita ada beberapa ormas besar kecil. Jadi peluang kita berpecah itu betul-betul sangat-sangat besar ya. Namun kita punya tagline yang kita gaungkan di mana-mana dan saya kira ini menarik. Bhinneka Tunggal Ika tadi itu. Jadi apapun sukunya, perbedaan kita tetap bersama. Nah, mungkin ini mulai tercermin di keluarga ya. Jadi mulai sekarang itu sudah tidak tabu lagi misalnya orang Jawa menikah dengan orang Sunda misalnya, orang Jawa Timur, Jawa Barat, Sunda. Atau kemudian Padang menikah dengan orang Jawa. Kalau dulu mungkin ada tabu, sekarang enggak. Sehingga kita menemukan dalam sebuah keluarga itu betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Nah, misalnya keluarga saya, kayak anak-anak kalau nanya ke saya, Abi kita ini orang mana gitu. Kalau kita dulu kan orang Jawa, orang Palembang, Makassar. Ya menjadi bingung jawabnya gitu karena saya misalnya kelahiran Batu Raja Sumatera Selatan, istri saya berasal Pemalang, kelahiran Jakarta ya. Anak-anak hampir semuanya lahir di Bogor, jadi terus ngaku orang mana kan bingung Palembang, orang Bogor apa orang Jawa gitu. Nah ya akhirnya saya bilang ke anak-anak kita orang Islam sebenarnya. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dalam satu keluarga. Satu keluarga menu masakannya kita berubah-ubah. Jadi tidak khas ala Sumatera terus gitu kan, tidak khas ala Jawa terus, tapi kadang seru ya. Iya, jadi seru. Nah, sekarang asam juga masuk juga gitu kan. Nah, lalapan juga jadi gitu ya. Sesekali kita nyari kebuli gitu ya. Nah, Indonesia saya kira kita harus bawa ke situ. Jadi apapun pilihan kita, perbedaan pendapat kita, ya selesai di pencoblosan. Ya, tentu ya, prosesnya ini yang harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai ada kecurangan. Ini kita bareng. Jadi gini, sebuah konsentrasi perlombaan atau apapun namanya dilaksanakan dengan fair, objektif, jujur, adil, transparan, maka akan menghasilkan kualitas yang bagus. Tapi sebaliknya, sebuah proses yang dilewati ya, dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak beretika, maka kita khawatir nanti hasil juga nggak akan bagus. Itu udah rumus dari dulu gitu kan. Jadi kalau prosesnya nggak benar, maka yang kita khawatir nanti hasilnya yang terpilih nggak benar gitu, karena prosesnya nggak benar. Nah karena itu teman-teman sekalian ya, lepas pemilu kita nggak tahu nih podcast ini belum pilpres tahap awal ya, apakah nanti akan ada satu putaran atau dua putaran kita nggak tahu ya. Tapi apapun yang terjadi kita tetap harus jaga persatuan kita ya. Jaga jangan sampai menghambat dan kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan. Jadi saya suka sampaikan begini, kalau dalam hal fikih saja kita boleh berbeda pendapat, ya kan? Betul. Padahal fikih itu kan menghajarkan benar atau salah, sah dan tidaknya wudhu seseorang, ya kan? Biasanya bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang ajnabi, batal wudhu atau tidak, kan kita boleh berbeda pendapat. Padahal itu kan resikonya besar. Batal atau enggak batal? Salatnya sah apa enggak? Sah. Itu aja kita boleh berbeda pendapat. Apalagi pilihan politik, ya, yang pro nomor 2, ya, kemudian tidak bisa mengkafirkan yang pro nomor 1 gitu kan. Ya, jadi yang sebaliknya juga yang pilihan Amin ya, lalu kemudian tidak bisa mengkafirkan yang memilih Prabowo ataupun Ganjar gitu kan. Enggak, ini pilihan politik sesuai dengan ikhtiar kita. Makanya sebaiknya memang kita memilih itu dengan nalar, dengan logika, dengan saya sering sampaikan nggak tahu apa saya yang ngomong duluan ataukah Rocky Gerung ya. Nah, ya. Atau Anies Baswedan mungkin ya, bahwa memilih itu harus menggunakan rasional. Jadi rasionalitas. Pilihlah dengan rasionalitas. Maksudnya apa? Memilih dengan rasio itu kan membandingkan. Kita bandingkan satu dengan lain. Bila perlu kita buat skor gitu kan. Sehingga kita memilih itu dengan nyaman. Jadi teman-teman sekalian, kita ini merdeka gitu kan. Jangan mau ditekan. Ya. Dan sebaliknya pilihan kita juga mungkin ketika tidak sama dengan orang lain kita tidak menyalahkan. Apalagi jadi kalau pilihan politik mengajarkan benar salah, pilihan fikih mengajarkan sah dan tidak sahnya sholat, tapi kalau pilihan politik kan enggak milih si nomor 2 sholat kita enggak sah kan enggak juga ya. Malah kita enggak tahu jangan-jangan pilihan kita yang sekarang 5 tahun kemudian ternyata salah kan bisa jadi. Betul. Jadi kita harus pahami benar pilihan kita itu. Kemudian yang kedua kita juga harus bisa memahami pilihan orang lain. Ya, misalnya gini, kalau boleh menyebut nama, karena ini kan bukan rahasia ya, jadi semua orang tahu. Beberapa kepala daerah misalnya mendukung pasangan tertentu. Contoh misalnya di Jawa Barat, ya, gubernur kita Pak Ridwan Kamil gitu kan, dia milih mantannya sekarang udah diganti oleh pejabat sementara.
Nah, mantan gubernur kita ya dengan segala kelebihan khususnya ya, dia milih pasangan 02. Kita harus pahami karena beliau kan Golkar. Ya. Nah, Golkar itu berkoalisi dengan Prabowo. Masa dia mau milih Ganjar atau Amin, kan nggak mungkin. Walaupun mungkin statement-statementnya selama ini ya tidak sesuai dengan yang sekarang menurut kita gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Atau yang lain misalnya kita yang tinggal di Kota Bogor misalnya Pak Bima Arya, dia dukung paslon nomor 2. Ya harus begitu gitu kan. Justru aneh kalau dia dukung Ganjar atau dukung Amin. Mengapa? Karena ada orang PAN. PAN itu koalisi dengan nah jadi tinggal kita yang bukan orang PAN gitu kan atau bukan orang Golkar yang tidak terikat gitu kan. Tidak terikat dengan mereka, bebas dong. Saya kan bukan orang PAN, kan bukan orang Golkar. Kita jangan ikut-ikutan gitu kalau kita gak setuju gitu ya. Nah, demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain yang ada di koalisi nomor 1 atau 2. Misalnya tonton struktur PKS misalnya. Dukung Amin gitu. Iya kan partainya dukung Amin. Masa dia mau memilih Ganjar gitu kan. Nah jadi kita harus pahami betul-betul ya. Makanya saya bilang ketika seseorang memilih suatu tokoh ya harus kita lihat. Bisa jadi karena partainya. Atau mungkin bisa jadi karena dia dapat duit gitu. Kita nggak tahu. Betul. Ya, atau mungkin jadi dia karena kurang edukasi. Karena ketidaktahuannya. Betul. Jadi intinya memilih dengan rasionalitas ya. Rasionalitas. Artinya membandingkan. Rasio kan kita terukur ya. Jadi rasio berapa nih? 4:5. Kan rasio kan artinya gitu. Jadi kita bandingkan antara 3 calon ini ya. Betul. Takarannya apa? Misalnya dari aspek bisa jadi kita takar karena dalam memimpin itu yang penting mungkin kesehatan. Contoh saja ya. Kita takar tuh dari 3 calon ini calon A berapa nilainya, calon 2 nilainya C. Jadi kita tahu tuh nanti totalkan ketahuan tuh. Wah, ini yang paling gede. Yang kedua misalnya yang kita yang beragama Islam standarnya mungkin agama gitu ya Islam ke seberapa kedekatan para calon capres ini ya dengan Islam kita bisa nilai itu ya. Kemudian berikutnya apa kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi misalnya itu bisa ditolak ukur semua. Jadi kita mengukur para calon itu dengan rasio, membandingkan dengan nalar, dengan logika ya, bukan dengan emosi dan fanatisme buta. Kecuali kalau Anda tim sukses, kecuali kalau bagian dari partai, ya itu nggak bisa. Kalau nggak keluar gitu ya dari partai itu. Atau dapat proyeknya. Atau dapat proyek, Anda berkhianat kalau nggak gitu. Bagi kita orang yang umum ya, yang tidak terikat dengan apapun, kita bisa memilih dengan nurani dan logika kita. Iya. Berarti ya kurang lebih agak-agak mirip kayak memilih jodoh kali ya Sat ya. Jadi harus mungkin kayak diukur rasio dulu kali ya Sat ya. Baru nanti perasaannya bisa dibangun belakangan. Atau kalau kebalik kan kadang-kadang kalau sudah terlalu dibawa perasaan akhirnya nalar kita jadi tidak rasio kita jadi rasionalitas kita jadi berturun gitu. Iya, repotnya mah kalau milih jodoh itu kalau udah struck duluan gitu kan. Jadi kotoran ayam jadi rasa coklat juga ya. Karena udah suka gitu ya. Repot juga kalau memilih pemimpin dengan seperti itu. Iya, jadi fanatisme itu kesusah itu. Jadi fanatisme buta. Terlalu suka dengan persona itu tidak baik juga. Tidak baik. Karena kita nggak tahu endingnya seperti apa. Jadi kita menilai seseorang itu betul-betul ada ukurannya, ada standarnya. Jangan pakai perasaan tadi itu. Perasaan saya nggak ada. Kan bisa dicek itu. Misalnya kesehatan kan bisa dicek siapa yang paling bagus kesehatannya. Karena pemimpin negara ini nggak mungkin dipimpin oleh orang yang sakit, oleh orang yang dalam hitungan bulan atau tahun diprediksi nggak akan kuat lagi, nggak mungkin. Tapi misalnya ya, yang kedua kemampuan pendidikannya. Kalau Rasulullah kan ada 4 itu, siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Dari sini aja kita bisa ukur, kan udah bisa. Iya, betul. Jadi memang harus harus logis juga. Logis, lihat rekam jejaknya. Saya suka sampaikan quote-nya begini. Jadi dalam memilih pemimpin ataupun calon anggota dewan itu rumusnya adalah jangan hanya dengar janjinya. Sebab siapapun bisa berjanji apapun, ya kan? Tapi lihat rekam jejaknya, karena itu akan jadi bukti. Nah itu rumusnya. Sebab kalau janji, saya bisa janji aja. Saya bisa janji sekarang ke Firman dan yang lainnya, Robi. Saya janji besok saya akan traktir makan siang bersama. Saya bisa janji. Nah pertanyaannya apakah saya tepatnya itu tidak gitu kan? Iya, betul. Bisa jadi. Betul. Atau saya akan traktir besok makan siang se-RT ini. Bisa, saya ngomong aja. Soal besok saya punya uang atau tidak. Nah ini masalah. Jadi jangan hanya lihat janji-janjinya. Bahwa seorang calon presiden itu harus berjanji ya. Sebab kalau dia nggak janji, kita nanti nagihnya apa? Apa yang kita tagih orang? Begitu dia jadi, dia nggak pernah janji. Kita nggak bisa ngadanya orang ini nggak berjanji. Jadi bahwa dia harus berjanji ya gitu kan. Kalau nggak, kita nggak bisa
nagihnya gitu kan. Seperti mungkin Pak Anies Baswedan ini kan pernah berjanji ketika jadi gubernur DKI dulu ada 23 poin tuh. Dan kan bisa kita checklist. Ternyata checklist semua janjinya. Tuntas semua gitu kan. Kan enak jadinya. Iya. Dan kembali lagi Sat ya, karena ya namanya politik itu kan kaitannya dengan kepentingan Sat ya. Iya. Ya, jadi berarti ya tinggal kita lihat ya Sat ya. Apa dari pasangan ini, pasangan-pasangan ini punya kepentingan apa gitu ya. Dan orang-orang yang dibaliknya juga punya kepentingan apa, dan mungkin buat kita masyarakat atau khususnya sebagai umat Islam mungkin harusnya memilih sebagai landasannya adalah kepentingannya yang lebih mendekati terhadap kemaslahatan umat Islam gitu. Iya. Jadi mungkin begini, kita memang tidak bisa memilih presiden yang sempurna. Iya. Enggak ada manusia yang sempurna. Termasuk 3 capres ini enggak ada yang sempurna. Masing-masing pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari yang memungkinkan maslahatnya paling banyak untuk umat, untuk bangsa itu ya. Kalau nggak bisa juga, kayak kita ujian tuh. Saya nggak tahu, mungkin saya sekilas muncul di timeline Facebook atau Instagramnya, entah Ustadz Felix Xiao atau siapa pernah ngomong. Jadi kalau bingung milih nih, kayak kita ujian pilihan ganda dulu. Sekolah, pernah nggak ngalamin? Ada 4 pilihan nih, kita bingung yang mana yang benar. Kira-kira Kang Robi ngapain? Apa yang lakukan? Ada A, B, C pilihannya. Cara milih yang benar gimana caranya? Gimana tuh? Pilih yang salah. Apa yang salah? Iya kan? Ya, ini A, B, C, ini mana yang salah ini kan? Ya. Pilih yang salah, coret semua, kan tinggal yang benar tuh. Itu yang kita contohin. Nah, jadi yang 3 ini kita pilih. Kira-kira yang paling buruk dampaknya bagi masyarakat, bagi umat, itu yang dicoret. Tinggal yang paling ringan gitu kan. Iya. Jadi paling kecil motornya bagi bangsa. Iya. Karena kemarin tuh ada beberapa orang Sat yang masih beranggapan kayak gini. Percuma milih, kan nggak ada beberapa kalangan umat Islam yang masih ngomong percuma milih, nggak ada juga yang mau menegakkan syariat atau nggak ada juga yang mau memperjuangkan umat Islam dan sebagainya. Terus Anda sampaikan Sat, ya kita memang bukan sedang memilih pemimpin yang hendak menjalankan syariat Islam, tapi setidaknya kita sedang memilih pemimpin yang mudaratnya paling kecil lah gitu Sat ya. Justru sebaliknya. Jadi menurut saya ajaran Islam itu dia harus punya backup, dia harus punya payung, dia harus ada yang menaungi gitu kan. Nah, di situ penting kita memilih pemimpin yang punya keberpihakan yang jelas terhadap Islam. Sebab kalau enggak, nggak bisa. Dan kita bisa bandingkan di antara 3 itu yang paling memungkinkan, gitu, yang paling dekat gitu kan, kemungkinannya untuk menegakkan ajaran Islam ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sekali lagi kita tidak sedang memilih para nabi gitu kan. Yang sempurna nggak ada gitu ya. Masih pasti ada kekurangan dan kelemahan. Tapi yang pasti memilih pemimpin itu urgensinya besar. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, atau di dalam Al-Quran surah An-Nisa 59 kan sebutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Nah, bagaimana mungkin kita bisa taat kepada ulil amri kalau nggak ada pemimpinnya? Nah, karena itu memilih pemimpin harus. Sebab kita mau taat ke siapa? Ya kan? Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali karena sesuatu itu, maka ini menjadi wajib. Ya. Al-amru bi syai'in amru bi wasailihi. Perintah melaksanakan sesuatu itu sekaligus perintah untuk menyempurnakan wasilah menuju sesuatu. Perintah melaksanakan sholat berjamaah nih, itu sekaligus perintah bikin masjid. Ya kan? Gimana kita sholat berjamaah kalau nggak ada masjid gitu kan? Nah, perintah taat kepada pemimpin itu sekaligus perintah untuk memilih pemimpin. Ya, jadi kalau dalam tiga orang saja kata Rasul dalam perjalanan, idza kuntum salasatun fi safarin, kalian 3 orang dalam perjalanan, maka pilih salah seorang pemimpin. 3 orang dalam perjalanan yang safar itu kan nggak ada yang sampai 10 tahun perjalanan, jarang gitu ya. Paling lama mungkin 8 tahun udah kelamaan ya. Kemarin rekan kita dari Jambi ke Mekah cuma 8 bulan gitu ya. Itu perjalanan. Jadi 3 orang aja dalam perjalanan harus ada pemimpin. Nah, bagaimana negara kita yang 278 juta, 287,7 juta jumlah. Ini kata BPS terakhir itu. Nggak tahu kalau barusan ada yang lahir lagi ya, kenapa ya. Artinya apa? Lebih penting lagi pemimpinnya ya. Jadi makanya memilih pemimpin itu harus serius. Jangan bercanda. Kita, Kang Robi kalau beli sendal,
Milih-milih nggak milih kan? Pasti. Apa yang patokan pertama apa? Yang pas lah. Nah, ukurannya. Terus selain apa lagi? Yang cocok warnanya, dengan modelnya apa yang kita butuhkan kan. Warnanya, buat lari model, atau buat apa atau untuk di rumah saja. Iya betul. Terus ada lagi yang menentukan biasanya harga. Ya betul. Itu paling penting itu. Ukurannya cocok itu kan, modelnya warna udah oke. Harganya nggak pas. Jadi itu kita bisa pindah ke toko lain gitu. Iya benar. Atau pura-pura pergi, ntar dipanggil lagi. Nah, itu kita milih sendal tuh yang kira-kira Kang Robi kalau punya sendal itu bertahan berapa lama? Ada yang 10 tahun nggak? Enggak. 5 tahun, setahun paling. Setahun udah bagus banget gitu ya. Saya kemarin baru beli sendal, menurut saya itu bagus, 3 bulan jebol ya. Ya salah saya sendiri, saya pakai terus. Ya. Kalau nggak mau rusak katanya ditenteng aja. Itu beli sendal yang untuk 3 bulan, yang harganya mungkin cuma 40-50 ribu, 100 ribu, ya. Kita pilih-pilih minta ampun. Apalagi kalau manin mama belanja, wah bisa dari toko ke toko itu ya. Milih-milih harga, beda 1.000 dipindah. Itu beli sendal, itu beli baju, itu beli peci gitu ya. Bagaimana milih presiden? Wah, jangan iseng tuh. Ini aja nggak bisa, jangan. Penting banget gitu ya. Makanya kalau sekarang sudah lewat, mungkin nggak tahu ini ada putaran kedua dan seterusnya nanti, atau dalam konteks yang lebih besar dari itu, misalnya atau lebih kecil dari itu, dijelaskan bahwa memilih pemimpin itu penting. Iya, intinya jangan tidak mengambil suara ya, karena Majelis Ulama juga udah keluar fatwa untuk kalau kan begini sederhananya, kalau kita bingung terhadap sesuatu, kan kata Imam Malik, kita timbang maslahat dan mudarat. Ya, ini boleh nggak sih? Sederhana, ini maslahatnya lebih banyak atau mudaratnya lebih banyak. Kalau masalahnya lebih banyak, sila kita ambil. Itu rumusnya gitu kan. Memilih pemimpin juga demikian. Jadi ada juga, Ustaz, emang memilih pemimpin sekarang wajib harus? Iya saya bilang, kan tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, sistemnya. Saya bilang antum kalau menunggu pertama ya, yang dimaksud dengan metode memilih pemimpin sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa? Dia bingung juga. Benar. Karena dalam Islam metode memilih pemimpin memang suatu hal yang tidak baku. Nanti silakan baca ulang kisah Khulafaur Rasyidin gitu ya. Yang kedua, kalau menunggu sesuai dengan syariat Islam, sesuai versi yang Anda katakan, itu akan kapan? 5 tahun ke depan belum tentu, 10 tahun belum tentu. Nah, selama 5-10 tahun ini kita nggak milih pemimpin, ya kan mustahil. Jadi apa yang ada yang sekarang itu yang kemudian kita warnai. Betul. Ya. Kalau mau pengen masukkan darurat, ya nggak masalah. Jadi kalau kita pergi ke hutan, ya, dan untuk kepentingan kita sendiri, misalnya tidak ada makanan apapun, kita dibolehkan makan babi yang diharamkan. Itu kita khawatir dengan keselamatan kita sendiri. Ini kita khawatir dengan keselamatan 232 juta penduduk muslim gitu kan. Jadi urgennya itu lebih penting lagi dari sekedar membolehkan rukhsah makan babi. Luar biasa. Jadi sebesar dan sepenting itu ternyata ya. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi dari hasil pemilu, kita tetap jaga kekompakan. Betul, Ustaz. Jangan berantem gitu ya. Jangan nanti pilihan kalau bagi yang pengen masuk ke ke kementerian ya, atau pemerintahan itu pilihan. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi penyimbang itu bukan aib. Ya, tapi memang tidak semua kuat. Betul. Dan jangan sampai kayak beberapa tahun yang lalu saya udah gontok-gontokan yang di atasnya bersatu kan juga gitu, ya. Yang di bawahnya tapi masih berantem Betul. Sampai sekarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman, intinya adalah kita harus tetap menjaga kesatuan, kebeneka tunggal ika tadi ya. Beribet jadi ngomongnya. Intinya itu ya, tetap bersatu, menjaga NKRI kita, dan insya Allah khususnya menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai gara-gara ini akhirnya sesama saudara muslim jadi saling mengkafirkan atau bahkan saling memusuhi ya. Padahal dia adalah saudara muslimnya. Nah, syukran Ustaz. Afwan, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Harapan kita pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang membawa maslahat yang banyak bagi bangsa kita. Iya. Dan momennya juga pas banget ya Ustaz. Setelah pemilu ini kita Ramadan Ustaz ya. Dan habis Ramadan kan Lebaran ya Ustaz. Mudah-mudahan langsung bisa jadi islah ya Ustaz. Amin insyaallah. Maafkan. Tapi kalau sampai putaran kedua ramai lagi Ustaz. Putaran kedua bulan apa? Oktober atau November? Juni atau Juli gitu. Oh gitu. Juni atau Juli kalau terjadi putaran kedua. Syukran Ustaz. Makasih banyak nih udah berbagi di podcast Kadi. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe,
dan follow akun sosial media IKADI. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.